Saya langsung menuju ke Pak Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kemenristek Dikti. Pak Didin, dengan Aiman Kompas TV saya lanjutkan Pak. Pak, saya ingin tahu apakah Kemenristek Dikti sudah bertemu dengan pihak universitas, sudah bertemu dengan anak yang melakukan bullying? Bertemu langsung belum, tapi kami punya jaringan yang memang sudah sangat biasa berbicara masalah ini, masalah berkaitan dengan pengembangan karir, pengembangan mahasiswa dan lain-lainnya, termasuk juga sebetulnya kita sudah punya informasi dari pimpinan universitasnya. Oh, sudah menghubungi pimpinan universitasnya? Oh sudah kita sudah berbincang. Dengan pelakunya, Pak? Bukan dengan ya, apa? Saya tanya ke Bapak, dengan pimpinan universitas sudah. Kalau dengan pelakunya sudah berbicara? Belum Pak, belum. Ya, belum. Apa yang disampaikan pihak universitas? Karena saya sebelumnya juga ingin menghubungi pihak Universitas Gunadarma, tapi kemudian batal hari ini. Apa yang disampaikan pihak Universitas Gunadarma ke Kemenristek Dikti, ke Pak Didin? Ya, yang kami terima itu bahwa kejadiannya adalah kepada mahasiswa yang bersangkutan itu diganggu oleh teman-teman sekelasnya gitu, sehingga kemudian awalnya itu dianggap sebagai hal yang biasa, tapi kemudian karena ini sempat viral dan lain-lainnya terus menjadi hal yang besar, dan kami juga tidak ingin hal-hal ini terulang kembali di masa yang akan datang, karena kami berpendapat juga bahwa sebetulnya hak semua orang dalam keadaan seperti apapun untuk meraih pendidikan tanpa terganggu oleh yang lainnya, seperti itu. Betul bahwa bullying itu, perundungan itu dilakukan hampir setiap hari oleh yang bersangkutan dan teman-temannya? Saya tidak mendapat informasi itu, apalagi dan setiap hari saya belum mendapat itu. Jadi artinya bahwa saya hanya mendapat komentar dari apa dari gambar yang tampak, kemudian pimpinan universitasnya mengatakan bahwa memang sudah dilakukan penanganan oleh Wakil Rektor 3 dan Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Informasi, seperti itu. Meskipun hanya dari satu pihak, belum dari pihak yang lain. Termasuk dari pihak korban juga belum dihubungi, Pak? Apa itu? Pihak korban? Ini yang jelas bahwa pihak universitas mengatakan bahwa semua pelaku itu sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan gitu. Jadi artinya bahwa dan orang tua korban bisa memahami? Iya, sudah ke orang tua korban juga. Ya. Itu berdasarkan pihak universitas, meskipun harus diselidiki lebih lanjut ya Pak ya. Saya nanti akan menanyakan langkah realnya dari Kemenristek Dikti. Tapi sebelum itu Pak, saya ingin bertanya. Informasi yang saya terima bahwa video perundangan ini pertama kali justru diunggah oleh sang pelaku bullying. Betul demikian? Saya tidak tahu persisnya ya. Tapi hal itu ada. Memang kita juga di luar dugaan juga, kalau memang pelaku yang kemudian memviralkan ini kan mungkin karena mereka berpandangan bahwa karena mereka hanya sekedar guyonan antar sesama teman satu kelas gitu, itu yang ininya itu ya, yang menurut kami jadi faktor yang paling ininya. Jadi menganggap guyonan, padahal guyonan itu menyakitkan, dan guyonan itu kemudian menjadi sesuatu yang bisa mengganggu orang lain gitu. Saya ingin tanya Pak Didin, pelaku ini di atas umur kan, bukan di bawah umur, bukan anak-anak kan, usianya di atas 18 tahun. Mahasiswa juga, iya kan, teman sekelasnya. Mahasiswa di atas 18 tahun ya Pak? Iya. Tentu ada catatan yang luar biasa. Anak-anak saja, saya membayangkan ketika saya masih SMA, bahkan SMP sekalipun melihat hal yang demikian, tentu ada hal yang tergugah dari jiwa saya dan nurani saya. Saya melihat ketika ada hal seperti itu, tentu datang kemudian mencoba memisahkan, mengatakan jangan. Tapi ini mahasiswa dan kemudian ditonton oleh beberapa temannya, mungkin ada 10 orang kalau saya melihat dari videonya. Apa yang Kemenristek dinilai dari video ini? Itulah yang makanya kemudian kami melakukan klarifikasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan, kemudian minta klarifikasi, minta faktanya seperti apa untuk sementara sebelum kami nanti ke sana juga. Ini karena kami tidak mau ini terulang. Jadi hal-hal yang dianggap biasa tapi kemudian menyakitkan itu tidak boleh terulang di kemudian hari. Karena itu kemudian mungkin nanti kami pun sedang ini ya, setiap tahun itu kami meninjau ulang misalnya mengenai
edaran tentang pembinaan kegiatan kemahasiswaan sehingga kemudian bullying ataupun kekerasan terhadap mahasiswa tidak boleh terjadi. Dan kita berharap bahwa semua pihak harus bertanggung jawab, termasuk ya Kemendikbudristek, kemudian juga terutama perguruan tingginya, kemudian apalagi misalnya yang bersangkutan yang melakukan itu. Jadi kita berharap ini menjadi perhatian kita semua bahwa hal-hal seperti itu tidak bisa main-main yang nanti akan berpengaruh terhadap Pak Didin, misalnya. tapi jangan kalah sama Kemensos dong Pak. Menteri Sosial Bu Kofifa udah langsung ke lokasi ke Universitas Gunadarma. Kita akan berangkat. Memang barusan ada Kemenristek yang berada di atasnya langsung baru menelpon saja di pihak Gunadarma tidak melakukan penyelidikan ke korban maupun pelaku. Ya, karena kami merasa bahwa kami sudah punya jaringan informasi yang dimungkinkan kami memperoleh informasi dan lain-lainnya. Tapi kan beda Pak lewat telepon dan pihak-pihaknya juga berbeda dengan sekolah saja, dengan saja atau dengan korban dan juga pelaku. Tentu ini jadi perhatian juga. Oke, saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bu Mensos, tetapi juga kami akan melakukan apa yang nanti dilakukan oleh Bu Mensos juga. Tapi kami sudah memperoleh informasi awal yang nanti akan menjadi bahan untuk Pak, terakhir Pak, saya tanya ke Pak Didin, realnya apa yang akan dilakukan ke depan besok? Kita semakin akan membuat edaran dan ingin membuat penyadaran kepada perguruan tinggi dan juga pihak-pihak yang ada di perguruan tinggi, sivitas akademika, bahwa hal-hal yang menyangkut derajat kemanusiaan, kemudian hal-hal yang menyangkut hak asasi manusia, hal-hal yang menyangkut kekerasan terhadap kemanusiaan, itu tidak boleh terjadi dimanapun dalam bentuk apapun, apalagi ini di perguruan tinggi, lembaga pendidikan yang nanti akan mengeluarkan para sarjana. Sarjana itu bukan hanya pinter, tapi dia juga harus santun, harus punya etika. Itu nilai Pak. Besok apa yang akan dilakukan Kemendikbudristek terkait dengan hal ini? Kami sudah terus kami berkoordinasi. Kami punya jaringan komunikasi dengan para wakil rektor bidang kemahasiswaan yang mengenai hal-hal yang seperti itu juga kami akan lakukan pembinaan termasuk pendampingan dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan juga membuat aturan-aturan atau tata tertib atau hal-hal yang nanti akan mengikat seluruh sivitas akademika. Berniat untuk datang ke lokasi Pak, kampus? Saya akan melakukan itu. Jadi kami sudah terus berkomunikasi sehingga kami nanti mudah-mudahan bisa ke sana dengan bahan yang cukup, kemudian kami melakukan hal-hal yang diperlukan. Baik, terima kasih Pak Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi Dikti Republik Indonesia. Terima kasih telah memberikan informasi di Kompas Petang. Saya terakhir ke Pak Doni Kusuma. Pak Doni Kusuma, apa hikmah yang bisa diambil saat ini kalau kita melihat dari kejadian ini untuk kampus-kampus dan bahkan sekolah lainnya, SMA, SMP dan lain sebagainya? Jadi untuk kampus-kampus maupun sekolah, hikmah yang diambil adalah bahwa lembaga pendidikan sebagai tempat pembentukan karakter peserta didik perlu mempersiapkan peserta didik untuk punya pengalaman berjumpa dengan yang lain. Sekolah kita selama ini tidak memberikan ruang bagi peserta didik untuk berjumpa dengan anak-anak berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas. Karena sistem pendidikan kita itu masih membedakan antara anak normal dan cacat aja. Karena kalau kamu punya disabilitas langsung masuk SLB gitu. Demikian juga di kampus-kampus belum ada sebuah sistem yang menurut saya tidak cukup. Menurut saya hanya dengan surat edaran, melainkan harus membuat semacam sistem yang berlaku secara nasional seluruh Indonesia, kemudian dengan mekanisme yang jelas sehingga kultur damai, kultur penghargaan terhadap martabat manusia itu bisa tumbuh di kampus-kampus. Jadi bukan sekolahnya saja yang inklusif, tapi jiwanya, marwahnya harus inklusif. Betul. Baik, terima kasih Pak Doni Kusuma, pemerhati sekaligus peneliti pendidikan dari Universitas Multimedia Nusantara UMN, Serpong, Tangerang, Banten.